Halo Sobat Trader, ketemu lagi dalam acara Ngopi Bareng Forex Info dan Java Global Future bersama saya Michael Yudi dan Lindu Nenggolan. Oke Sobat Trader ya, baik Sobat Trader yang menyaksikan di fanpage, YouTube channel Forex Info dan Java Global Future. Sampai kita bertemu kembali pada saat ini ya. Terima kasih buat tiap-tiap Sobat Trader yang sudah join ya. Jadi selama kita bahas topik kita ini ya, bisa tinggalkan ya komentar ya di kolom komentar. Pertanyaan, juga pertanyaan ya. Jadi kita mau bahas kali ini apa Sobat Trader yang lagi ditunggu-tunggu pada minggu ini. Apa Sobat Trader? Non-farm employment (NFP). Non-farm payroll ya. Biasa disingkat NFP dan itu biasa dirilis setiap hari Jumat minggu pertama setiap bulannya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, biasa kita ngopi dulu. Ya. Sip. Nah, Mantap. jadi kenapa ditunggu-tunggu para trader data ini nih, non-farm payroll Amerika Serikat NFP. Dari sebelumnya nih Sobat Trader, mungkin ada yang belum ini nih, apa namanya, familiar Ya. apa itu non-farm payroll ya. Atau Kalau di disebut Indonesia juga NFP atau disebut juga non-farm employment, bisa dibilang gitu juga. ya, kalau di Indonesia non bukan Ya. farm pertanian, Ya. payroll penggajian. Iya, Nah. tapi terkadang juga orang menyebutnya selain NFP itu sebenarnya non-farm employment gitu. Maksudnya data tenaga kerja Amerika di luar sektor pertanian. Jadi sebenarnya ini jumlahnya ya, Iya, jumlah tenaga kerjanya yang diserap yang diserap di luar sektor pertanian. Apa aja itu? Di luar Ya. sektor pertanian. Jadi maksudnya jumlah tenaga kerja ya, kecuali tadi dibilang pertanian, ya kan? non. Iya kan, non pertanian kan. Tapi juga termasuk militer. Itu nggak termasuk nih. Nggak masuk. Juga yang asisten rumah tangga nggak masuk. Terus juga itu wira swasta sama intelijen nggak masuk. Ini kan sebenarnya swasta masuk. Swasta masuk. Ya juga. pokoknya yang tadi saya sebutkan itu ya nggak masuk. Oke, jadi itu berpengaruh terhadap perekonomian. Betul. Kenapa dia ditunggu-tunggu? Karena biasanya ini dampaknya terhadap pergerakan mata uang ketika data ini dirilis itu dia dampaknya besar. Ya betul. Ya, Besar high sekali. impact ya. Besar Jadi sekali. bisa pengaruh terhadap misalkan mata uang itu bisa puluhan sampai ratusan pips. Ya, bahkan ada yang Makanya. bilang 100 sampai 250 pips. Ada yang seperti itu, makanya ditunggu-tunggu banget. Ya, jadi ini kenapa ini pengaruh banget terhadap pergerakan mata uang. Ya. Nah, ini mungkin perlu kita bahas lebih dalam. Ya, Tuh. karena Ya. data ini itu dianggap menggerakkan termasuk menyumbang 80% untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ya, karena Termasuk ini Amerika Serikat kan sebagai negara yang perekonomiannya terkuat di dunia, sehingga dampak ekonomi di Amerika akan berdampak ke ekonomi dunia, biasanya seperti itu. Karena kalau ini kan tenaga kerja, ya kan? Kalau banyak tenaga kerja yang terserap gitu kan, itu kan berarti kan akan semakin banyak lagi orang yang mendapatkan penghasilan, Daya beli meningkat. sehingga daya beli masyarakat meningkat. Betul sekali. Daya beli masyarakat meningkat sehingga itu mendorong retail sales, penjualan eceran ya. Betul. Sehingga itu pun mendorong produsen meningkatkan produksinya. Ya. Sehingga itu pun meningkatkan saham naik. Ya. Karena produsen kan produksi terus dapat untung lagi, produksi lagi dapat untung lagi, Ya. produksi lagi, dan itu juga saham meningkat. Ya. Nah, itu pun mendorong perekonomian secara
keseluruhan. Bayangkan kalau misalnya penyerapan tenaga kerja kurang, yang daya beli masyarakat berkurang, akibatnya apa? Perusahaan-perusahaan juga nggak bisa berkembang kan? Karena nggak ada yang beli barangnya. Ya contohnya aja seperti tahun 1929 kan ada Great Depression tuh di Amerika Serikat. Ya kan? Itu berlangsung sampai 1939 itu. Lumayan lama tuh ya. Lumayan lama. Tapi ketika Franklin Delano Roosevelt mulai menjabat sebagai presiden, ya itu tahun 1932. Nah dia mulai ada itu program namanya New Deal gitu, itu untuk membuka lapangan pekerjaan baru, termasuk mensubsidi para petani supaya ladang-ladangnya itu nggak diambil, ladang ataupun ternak nggak diambil oleh pihak bank gitu karena terjadi kredit macet, jadi dia kasih utang. Tapi yang utama dia buka lapangan pekerjaan itu, terutama di luar sektor pertanian ya. Dia mensubsidi beberapa usaha-usaha sehingga lapangan pekerjaan terbuka. Nah, dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang terbuka ini, itu ekonomi sangat dirasa mulai bangkit. Karena orang banyak yang mulai bekerja, daya beli mulai meningkat, otomatis pasti aliran perekonomian pasti berjalan seperti itu. Jadi dimulai dari memperkuat penyerapan tenaga kerja ini, di situ kebijakannya. Nah makanya setiap ada data non-farm NFP ini, non-farm employment ini, itu benar-benar sangat ditunggu, bukan hanya oleh para investor Amerika ya yang bermain di saham atau mata uang gitu, tapi juga oleh seluruh dunia. Karena apa? Pasti ada pengaruhnya juga terhadap perekonomian negara-negara yang lainnya, terutama pasti juga berpengaruh terhadap mata uang lainnya seperti pound sterling, dolar Australia, euro, yen Jepang, dan lain-lain, bahkan gold juga pengaruh. Nah yang paling banyak tuh, yang paling nongkrongin itu orang yang main gold loh. Karena fluktuasinya kan tajam tuh, bisa tuh nyisain batang tinggi ke atas, batang tinggi ke bawah, badannya cuma kecil dong seperti itu. Dampaknya besar terhadap gold. Dampaknya besar dan spekulan nunggu tuh, terutama yang main karena emas. Kalau data non-farm bagus, berarti kan cenderung ekonomi bagus, saham-saham pun naik, sehingga orang investor lari ke aset-aset berisiko termasuk saham. Betul. Sehingga meninggalkan gold. Ya. Bisa jadi goldnya jadi turun. Ya, dampaknya memang bisa kan jangka panjang. Tapi terkadang yang nunggu ini juga banyak yang spekulan itu. Contoh, ada yang main di gold yang tadi seperti saya bilang bisa cuma tinggal batang kecil, tapi shadownya itu tinggi ke atas, terus rendah banget ke bawah gitu, jadi panjang kayak tongkat panjang gitu kan. Terus ada juga tuh yang main GBP, USD itu banyak juga. Spekulasi kadang suka main juga di situ. Iya. Jadi pas dirilis langsung bergerak tajam seperti itu. Habis itu ya udah, jadi kayak main hit and run, spekulasi seperti itu. Ya juga sebenarnya efeknya ini panjang sebenarnya. Kalau tidak ada data-data setelah itu atau penggerak pasar setelah itu sebenarnya datanya ini panjang pengaruhnya. Karena kan data ini non-farm ini kan pengaruh terhadap tadi kan, terhadap konsumsi kan, daya beli masyarakat tinggi, nanti penjualan eceran atau retail sales naik, ya kan, nanti produsen itu juga naik. Iya, bisa nanti kedampak ke data-data berikutnya. Itu kan cenderung kan mendorong perekonomian naik, ya kan. Bahkan bisa ke arah suku bunga juga nanti. Iya, jadi good ekonomi ya. Biasa kan mendorong tuh good currency juga. Jadi mata uangnya menguat. Iya, seperti itu. Nah, tapi ya terkadang ya
perlu hati-hati juga nih. Kalau misalnya yang modalnya nggak banyak gitu ya, perlu hati-hati. Makanya terkadang ada juga orang yang masuk pasarnya bukan di saat non-farm payroll dirilis. Biasanya ada yang 1 jam atau 2 jam kemudian, bahkan ada yang sehari kemudian. Ya misalkan kan non-farm hari Jumat, ya kan? Ya. Mungkin hari Senin, Ya, hari jadi Senin. nunggu imbasnya gitu. Nunggu imbasnya, Jadi betul. kalau ombak itu kan nunggu ininya aja, sisa-sisanya. Ya karena terkadang mungkin yang pemain yang kecil gitu nih khawatir kalau dia bisa ke bawah floating loss. Ya kalau sesuai dengan kalau arahnya mungkin benar. Iya, kan? kalau arahnya tapi benar, kan untungnya ada gede. kalanya dia koreksi. Koreksinya kan bisa besar. Kalau dananya nggak kuat, Ya. jadi dia kena stop loss dulu. Iya, itu kalau pakai stop loss. Terkadang kalau nggak pakai stop loss, main emas gitu, dana kecil, akhirnya apa? Margin call langsung. Iya. Kayak begitu. Itu makanya harus didukung juga ya dengan analisa-analisa tadi. Iya. Itu udah pernah kita bahas sebelumnya, Bro. Iya, Analisa betul. teknikal. Betul, Kapan bagusnya masuknya. Iya. Kalau secara fundamental mungkin arahnya jelas di situ kan. Tapi kan kalau arahnya pun naik, tetap aja dia ada koreksinya. Iya. Nggak didukung analisa teknikal. Iya, Nah, betul. seperti ini mungkin kita nggak bisa bahas detail di acara ngopi bareng. Iya. Tapi kita bisa bahas detail di grup Telegram Forex Info Community. Sobat Ah, Telegram. iya, betul, Jadi betul. buat sobat Telegram yang belum join grup Telegram Forex Info Community. Linknya ada di bawah. Ya. Segera join. Di situ kita akan bahas lebih detail tentang pergerakan pasar, ya kan? Betul. News update, analisa lainnya. Jadi Ya. jangan tunda, segera join. Mungkin Iya. ada pertanyaan kali Pak Yudi? Oke, kita cek dulu nih, Bro. Ya. Pertanyaan. Jadi ada pertanyaan. Karena kan banyak sekali ini yang menanti-nantikan non-farm employment. Ada pertanyaan nih. Apa tuh? Kenapa data tenaga kerja yang diperhatikan hanya non-farm NFP, non-farm payroll, padahal ada data pengangguran juga? Oh iya itu. Jadi di waktu yang sama kan sebenarnya ada data Betul. juga dirilis. Betul. Kan hari Jumat sekitar berapa? 19.30 WIB ya. Ya. Itu kan selain non-farm employment change, itu non-farm payroll itu ya kan? Itu juga ada unemployment rate. Betul. Ada juga average hourly earnings. Betul, itu Itu sama pendapatan pentingnya. per jam, ya kan? Betul. Karena di Amerika itu pendapatannya per jam, Betul. kan? Iya. Kalau kita di Indonesia bulanan biasanya, ya gaji bulanan. Iya. Nah, ini pendapatannya harian, ya hitungnya per jam. Iya. Kalau di Amerika kan? Ah. Nah itu ada juga data itu dirilis. Kenapa? Jadi pertanyaannya itu, kenapa yang diperhatikan hanya non-farm payroll? Itu benar, bagus itu pertanyaannya itu. Sebenarnya kan ya seperti yang tadi kita bilang bahwa data tenaga kerja ya seberapa yang diserap gitu kan ya. Nah tapi ini juga ada memperhatikan berapa besar nih pengangguran nih. Ada data tenaga kerja yang diserap, jangan-jangan ada juga yang baru berhenti kerja gitu kan. Kalau misalkan jadi pengangguran, data non-farmnya bagus, ternyata penganggurannya bertambah. Nah, itu bisa bertolak belakang. Iya. Contoh ya, Jumat ini prediksinya kan Non-farm, previsinya 638.000, ya, forecastnya 500.000. berarti apa tuh? Lebih baik. Lebih- Lebih jelek, maaf. Lebih jelek kan? Lebih jelek tuh. Tapi penganggurannya juga mengalami penurunan kan? Kalau unemployment rate-nya, Iya. previousnya 6,9%, forecastnya 6,8. Ya turun kan? Jadi bagus. Iya, bagus kan? Tapi non-farmnya prediksinya turun jelek, penganggurannya justru bagus buat Bertolak belakang kan? Bertolak belakang. Nah, makanya kalau kayak begini nih biasanya nih menjelang dirilis nih pasar biasanya dalam keadaan wait and see nih bisa jadi. potensi menunggu hasil actual. Menunggu, Rilis betul. data actual. Mungkin lebih banyak misalnya di hari Jumat itu mungkin di sesi Eropa menjelang sesi Amerika bisa terjadi konsolidasi. Itu biasanya kalau seperti itu mendingan ya. Nah ini tips trading nih.
kalau terlihat pasar lagi konsolidasi sideways gitu ya, itu nggak perlu untuk ditungguin di depan komputer, waktu kita kebuang gitu ya. Jadi saat terjadi seperti itu, karena kan sekarang datanya diprediksi bertolak belakang kan ya, antara tingkat pengangguran sama non-farm. Ya. Jadi kalau gitu kan nggak jelas nih, pasar nggak ada patokan, ya kan? Nah biasanya pasar wait and see. Jadi kelihatan kalau harga misalnya konsolidasi, entah emas atau pound sterling terhadap dolar, euro terhadap dolar, Aussie terhadap dolar, nanti mendingan tunggu dirilis. Tapi saat nanti dirilis, jangan langsung juga untuk ambil posisi. Ada reaksi. Karena kalau kayak begini bisa aja ada spekulan masuk. Betul, reaksi marketnya gimana dulu, ya kan? Iya, reaksi market yang paling tepatnya gimana dulu, terutama yang main gold nih, hati-hati banget. Iya, bisa jadi data non-farmnya bagus, data penganggurannya bagus, kan? Tapi ternyata dolarnya turun. Iya. Bisa jadi. Karena kalau misalnya seperti ini, pasar kan dalam keadaan wait and see. Tapi kalau misalnya jelas prediksinya sama-sama bagus, nah biasanya sebelum itu dirilis ya, entah hari Kamisnya atau Rabunya biasanya udah ada arah pergerakan yang sesuai dengan data itu. Ada orang ngambil duluan. Iya, respon duluan. Jadi ketika justru data dirilis, malah bergerak sebaliknya. Lepas posisinya. Iya, makanya kadang kan ada yang heran, loh non-farm bagus, tingkat pengangguran bagus gitu kan, berarti kan harusnya dolar bagus gitu kan, ya tapi kok malah ini responnya kok dolar malah jelek gitu ya, karena udah duluan direspon gitu, sehingga tinggal sisa-sisanya. Iya, misalkan tadi bagus semua kan? Misalnya bagus semua. Buy dolar kan? Iya, buy dolar, berarti mata uang lain lemah gitu. Dolar malah anjlok. Iya. Biar kena stop loss duluan, maka mungkin kena margin call duluan. Iya. Ternyata malamnya balik lagi. Iya. Bisa seperti itu. Coba gitu. Jadi coba tadi gitu kan. Biasanya begitu ya. Iya, biasanya seperti itu. Iya, jadi lebih baik menunggu. Betul. Ya, apalagi kalau pasar kayak seperti ini ya, minggu ini wait and see. Jadi perhatikan benar-benar. Ada pertanyaan lagi, Bro. Oh ya, apa? Jadi ini menurutnya data non-farm sekarang agak kurang greget ke market. Bagaimana menurut Master katanya? Coba ya seperti yang kita bahas tadi kan. Iya, greget. Iya, kehilangan greget bukan karena apa, namanya kan ada data tenaga kerja lainnya kan. Ya ini kurang greget itu mungkin kalau dulu orang di ketika rilis data langsung entry masuk pasar ya kan. Ya. Kalau sekarang banyak orang wait-and-see. Ya, orang udah semakin pinter sebenarnya dalam trading. Kelihatannya kurang greget karena nggak langsung ibas ke harga pasar ya kan. Menunggu dulu. Jadi kesannya kurang greget ya kan. Tapi sebenarnya lagi menunggu gitu kan. Iya. Karena sekarang kan sesuai perkembangan ya, ini kan pasar forex kan sudah lama ya. Kalau waktu yang awal-awal kan mungkin orang masih kurang pengetahuan seperti itu kan. Tapi sekarang sudah semakin banyak yang mengerti mengenai trading forex ini seperti itu kan. Sehingga pada saat dirilis ada yang nggak langsung masuk, tapi wait and see dulu seperti itu. Makanya terkadang dibilang, wah ini sekarang NFP kurang greget, ya mungkin kan karena mungkin data penganggurannya misalnya berlawanan gitu kan. Kalau misalnya bersama-sama bisa aja saling mendukung satu dengan yang lain. Nah kalau misalnya berbeda ya tinggal mana yang kuat nih, pasar ngikutin NFP atau tingkat pengangguran kan, seperti itu. Iya, bisa jadi gitu. Karena sama-sama data tenaga kerja ini kan, kayak gitu. Iya, jadi bukan karena kurang greget, karena menunggu arahnya kemana gitu kan. Saat dirilis mungkin nggak terlalu kelihatan, begitu nanti 2 jam kemudian malamnya atau hari Seninnya minggu depannya baru gitu. Gitu. Jadi gitu, kayaknya tadi bisa menjawab pertanyaannya ya. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan nih, Bro. Ya.
rilis non-farm payroll minggu ini kira-kira bisa incar per apa supaya bisa cuan katanya. Cuan untung ya, untung cuan. Ya. Kalau itu sih gold ya. Saat ini sih gold terlihat minggu ini kan lagi ngalamin kenaikan. Itu bisa jadi kalau misalnya ngikutin benar-benar non-farmnya nggak bagus, terus tingkat pengangguran juga nggak bagus. Kebetulan secara teknikal minggu ini prediksinya naik ke 1802 minggu ini loh, ya sampai Jumat. Ya bisa jadi kalau misalnya data NFP-nya ini mendukung bahwa nantinya dolarnya melemah, ya bisa jadi goldnya memang benar-benar kuat ke arah 1802. Ya, itu kalau ditunjang nanti NFP sama tingkat penganggurannya nggak bagus ya, seperti itu. Kalau hasilnya memang nggak bagus. Oke, itu kan gold. Selain gold apa lagi tuh? Oh ya. Ini agak panjang mungkin ini. Kalau pengaruhnya Nova agak panjang bro. Jadi jangan yang deket-deket. Iya. Ya, jadi yang deket-deket. Tapi nih dia nggak ini sih nggak bertanya levelnya. Oh enggak, nggak bertanya levelnya. Enggak, jadi sebenarnya incar apa yang bisa cuan. Mungkin yang apa namanya pengaruh PR-nya nggak terlalu banyak justru. Cari yang itu mungkin itu yang paling jelas sih sebenarnya pengaruhnya itu yang nggak terlalu banyak, mungkin USD Swiss franc gitu kan. Jadi dia cenderung kalau dolar melemah dia ikut turun, kalau dolar menguat dia ikut naik gitu kan. Gitu. Nah kalau misalnya contoh lah nggak minta levelnya sih, nggak minta levelnya ya, arahnya aja yang jelas yang bisa cuan kalau ada data non-farm payroll. Nah kalau dilihat ya USD ini kan masih bisa untuk turun ya. Prediksinya sih dia masih mengalami penurunan dolar, sehingga beberapa mata uang masih akan mengalami kenaikan. Ya, jadi kalau kayak jelas begini kayaknya ya pers USD Swiss franc lah. Apalagi kalau nanti data non-farmnya jelek, data penganggurannya jelek itu udah jelas sell gitu kan. Ya, seperti itu mungkin kalau menjawab pertanyaan dia yang seperti cuan, itu yang lebih jelas ya kan. Gerakannya lebih jelas ya kan? Pound sterling terhadap dolar, terus gold ya, terus USD Swiss franc nggak terlalu ya. Aussie USD juga prediksinya akan arah naik seperti itu. Jadi Aussie, GBP, gold terhadap dolar. Itu kalau misalkan jelas searah antara non-farmnya jelek, penganggurannya jelek gitu kan. Kalau non-farmnya bagus, penganggurannya bagus gitu kan. Jadi kalau ke arah situ, kalau dia bertolak belakang lebih baik sih wait and see. Lebih bagusnya nanti dilihat setelah non-farm dan tingkat pengangguran ini dirilis minggu depannya baru sesuai dengan hasil data tenaga kerja ini. Iya, begitu. Lebih seperti itu ya. Jadi Tapi prediksi sementara sih dolar masih melemah seperti itu. Pengalamannya gimana nih, bro? Kalau lagi trading non-farm? Aku pernah punya pengalaman gini. Ya, ada trading emas. Ini data NFP diprediksi jelek, ya, diprediksi jelek. Tapi secara teknikal saya lihat bahwa gold akan naik level ini. Aku bilang sejalan nih, secara teknikal akan naik ke level sekian, ya. Data non-farm jelek, tingkat pengangguran jelek juga, ya. Sesuai nih, gitu ya. Aku udah siap-siap tuh untuk istilahnya buy, gitu ya.
Tapi ketika dirilis apa yang terjadi? Dari titik itu langsung naiknya dalam sekejap, kayak jentikan jari gitu, gitu. Loh, udah langsung tercapai. Habis itu ambil apa tuh? Gold. Jadi Itu datanya jelek. Karena datanya jelek kan berarti USD kan melemah. Gold Kalau melemah naik. Tapi aku udah mau siap nge-buy. Tapi ternyata dalam sekejap dia naiknya, Nggak sempat masuk. Bisa masuk juga. Ya, habis itu turunnya perlahan. Ya, dengan manisnya gitu loh turunnya. Ngelewatin posisi opennya, gitu. Turun. Ya, aku cuma liatin aja. Jadi nggak masuk jadinya. Nggak masuk karena balik ke posisi open. Tapi terus turun. Jadi prediksi kalau datanya hasilnya jelek kan ya. Ternyata secara teknikal juga mendukung kan. Tapi ternyata hanya dalam sekejap tercapai gitu. Habis itu terus turun. Judulnya bukannya gold naik, akhirnya gold hanya naik, tapi kemudian turun. Jadi hanya koreksi. Jadi data non farm itu bisa juga hanya menimbulkan koreksi saja seperti itu. Makanya lebih bagus. Saya pernah Berarti nggak Seninnya kemana? Minggu depannya? Sama. Maksudnya cenderung apa? Sama turun. Naik. Sama turun. Jadi makanya aku berdasarkan pengalaman itu, aku ngomong ke beberapa klienku bahwa data non farm ini bisa efeknya untuk jangka panjang menimbulkan tren, tapi bisa juga hanya koreksi. Jadi bagusnya adalah kita sebelum data non farm dirilis, kita memprediksi dulu pergerakan teknikalnya dalam hari itu, Jumat itu, ya, dan mingguannya ke arah mana. Nanti di situ ketahuan ini data ini akan sesuai membuat tren atau hanya koreksi saja. Seperti itu. Biasanya kalau hanya koreksi, dampaknya hanya di hari Jumat itu aja. Dan memang benar hanya di hari Jumat itu aja. Selanjutnya turun terus. Bukan hanya data NFP sih, tapi ada juga misalnya data suku bunga yang diprediksi akan menimbulkan efek tren gitu, tapi hanya menimbulkan koreksi doang seperti itu. Jadi lebih bagus memang pernah kita bahas kan, apakah lebih baik teknikal atau fundamental? Kita bahas itu. Iya kan? Kita waktu itu Sobatnya kalau mau nonton itu ada di bisa ditonton lagi ngopi barengnya. Bisa dilihat tentang pembahasan tentang mana lebih baik fundamental atau teknikal. Ya. Alangkah bagus ya dikombinasikan teknikal dengan fundamental. Itu akan sangat membantu sekali dalam trading. Seperti itu. Jadi ada pengalaman kayak begitu. Lucu juga sih. Nah, itu seperti itu kita sebenarnya bahas juga di grup Telegram versi Simple. Oh iya, betul. Itu kita diskusi gitu, kita sering bahas. Karena terkadang kan ada yang jadi kalau sobat trader kalaupun trading nggak sendirian. Iya, soalnya kan kadang kita diskusi. Kalau nggak tahu nih mengenai technical fundamentalnya gitu, trading sendiri nanti kadang merasa ketipu gitu sama pasar gitu kan. Padahal sebenarnya sih bisa dibaca juga gitu. Nah, alangkah bagusnya sih kita diskusi di situ. Di grup Telegram Coin Simple Community. Ya, seperti itu. Oke. Apalagi nih mau diceritain kok? Ada lagi nggak pertanyaan? Tapi ya itu dia kenapa yang sesuai topik kita kan tadi. Kenapa data non-farm payroll itu ditunggu-tunggu para trader? Ya karena memang biasanya dampaknya itu tinggi ya terhadap ekonomi. 80% mempengaruhi terhadap ekonomi yang akan berdampak pula terhadap mata uang. Terhadap data-data lainnya, terhadap data-data lainnya juga ya, sehingga itu ditunggu para trader. Sebenarnya baik trader saham, baik trader forex, baik trader yang trading gold ya, semua trader menunggu-nunggu data non-farm payroll. Nah itu hari Jumat minggu pertama jam 19.30 WIB biasanya. Jangan lupa. Ya, nah itu sebenarnya kita di grup akan bahas itu. Iya.
ketika data mau dirilis, sebelum dirilis, ya kan? Ya. Sudah dirilis, dibahas di grup Ya. Telegram Foxinfo Community. Ya. Oke. Bahkan sebelum data NFP kita sorenya nanti mau ada trading live ya, live trading Ya, juga ada menjelang. Jadi kita trading menjelang data NFP ya, hari jadi Jumat nanti. Hari Jumat jam 5 sore biasanya. Ya. Ya, jadi event-event kita seperti itu Sobat Trader. Ada hobi barang seperti ini, ada live trading setiap hari Senin dan hari Jumat, ya. Ada webinar setiap hari Rabu. Buat tambah pengetahuan ya. Ya, jadi bagi Sobat Trader ya, ikuti semua event-event kami ya. Kita pokoknya penuh edukasi deh. Betul, penuh edukasi supaya Sobat Trader ya bisa trade sendiri. Betul. Trade by yourself And safe trading. safe trading. Oke Sobat Trader, sampai di sini dulu mungkin pembahasan kita, Bro. Oke, Bro. Ya, jadi bagi Sobat Trader yang belum ya, follow, subscribe, Ya. like, share semua akun sosial kami ya. Ya, tolong ya, please. Please ya, ada please ya kan? Ya. Please subscribe, Ya. please like, please ya, follow, please share ya. Ya. Dan jangan lupa juga klik loncengnya supaya Sobat Trader dapatkan notifikasi Ya. ketika ada video-video terbaru dari kami. Oke. Mantap. Oke, sampai di sini dulu. Ya. Dan ketemu lagi minggu depan. Ketemu lagi di acara ngopi bareng selanjutnya. Oke. Oke, sampai jumpa. Sampai ketemu. Sampai ketemu.